Selamat siang, jumpa lagi di channel saya, channel Kas TV. Buat sahabatku semua, dimanapun berada, semoga sahabatku diberi kesehatan, umur panjang, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, amin. Jadi hari ini kita akan meliput tentang bagaimana perawatan untuk anggur yang mungkin ada kendala di musim hujan ataupun berbagai alasan. Jadi hari ini saya akan meliput untuk melakukan penyemprotan, yaitu fungisida dan pestisida, di mana di sini harus dilakukan perawatan setelah habis hujan. Jadi anggur ini akan lebih baik lagi jika kita lakukan perawatan dengan intensif, yaitu harus kita perlakukan dengan rutinitas yang tepat, cuaca yang tepat, dan di waktu yang tepat. Jadi sahabatku, adapun di sini posisinya tadi pagi hujan, jadi setelah itu dia panas. Itu untuk anggur-anggur yang kita tanam. Ada beberapa varian yang mungkin tidak tahan dengan hal seperti itu, yang bisa menimbulkan jamur, mau yang pakai UV ataupun terbuka. Penyerangan jamur itu pasti selalu ada dan jadi kendala dari semua petani pengangguran. Jadi ada titip yang harus kita lakukan. Jadi tidak semestinya kita harus menyemprot 1 minggu sekali, tapi penyemprotan itu bisa kita lakukan di mana tanaman-tanaman ini harus kita jaga dari jamur yang berakibat fatal dikarenakan cuaca tidak menentu, bisa panas dan tiba-tiba hujan. Jadi setelah itu cara penyemprotan, daun yang sudah tersiram air hujan setelah kering itu kita lakukan penyemprotan agar situasinya bisa membaik, tepat dalam hal pemberian dan pengaplikasikan fungisida dan pestisidanya. Jadi kalau untuk jamur itu cocok dilakukan di cuaca yang panas untuk membunuhnya. Jika pestisida mungkin bisa dilakukan kapan saja, malam pun bisa. Jadi sahabatku, kita lanjut saja ke sesinya. Dan apa saja yang harus kita persiapan dan biasa saya lakukan di sini minggu semalam ataupun tepatnya 5 hari yang lalu itu saya melakukan penyemprotan dengan fungisida, yaitu menggunakan Amistar Top. Ini bukan promo ya, tapi ini yang biasa saya lakukan, Amistar Top. Dan saya seling sekarang ini menggunakan Antrakol. Di sini saya gunakan untuk skala ringan saja karena tidak terlalu parah. Jadi saya menggunakan 3 sendok lalu saya larutkan di air, saya aduk seperti ini agar merata. Dan setelah itu nanti saya akan tuang di pompa ini ya, dan saya tambahkan dengan air sampai penuh. Untuk pengaplikasiannya ini pestisidanya saya selang-seling juga, biasanya pakai regen. Dan sebenarnya ini desis, hanya saja karena botolnya rusak saya pakai B1, saya pindahkan di sini. Ini desis. Dan untuk vitaminnya biasanya menggunakan Bespolan ataupun pupuk daun, itu ada juga yang tidak saya bawa kemari. Itu jika kondisinya pas itu saya akan semprot seperti itu. Jika ada salah satu kekurangan unsur hara di tanaman itu bisa kita melalui aplikasi lewat daun agar cepat membaik. Dan jika hama, ulat ataupun selainnya yang sangat berbahaya yang bisa menggunakan fatal, saya menggunakan ini Endure. Endure ini sangat bagus, bukan promo ya, tapi ini benar-benar efektif dan ini cukup mahal. Kalau untuk ulat aja ini hangus total. Untuk hama-hama lain pun bagus ini. Jadi ini dikala saat-saat yang genting saja saya gunakan karena mahal. Oke sahabatku, jadi setelah ini saya aplikasikan ke semprotan dan saya campur dengan air. Oke sahabatku, hari ini
kita lanjutkan untuk pengaplikasikan fungisida yang akan kita semprotkan ke tanaman. Kita lihat dari dampak penyerangannya. Jika jamur tepung yang berwarna kuning yang berkarat itu letaknya di bawah daun dan embun seperti downy wildy itu yang putih di bawah. Dan untuk hama ataupun jamur yang lain selain dua jenis tadi itu di atas ya, seperti embun juga karat dia, itu biasanya menyerang di posisi tempat kita itu menggunakan greenhouse. Jika terbuka penyerangan tuh hanya dua yang saya perhatikan, karat daun ataupun karat kuning yang timbul di bawah daun ini, yaitu jamur dan berwarna putih, bercak putih seperti ini. Itu kita harus tepat dalam pengaplikasiannya, yaitu kita semprot di bawah daunnya seperti ini. Jangan lupa menggunakan pengaman, yaitu penutup wilayah pernapasan seperti ini. Basahi saja dari bawah hingga atas hingga benar-benar basah, dan dilakukan di terik matahari karena jamur akan cepat terbunuh, teratasi. Di sini selain anggur juga terdapat tanaman kurma. Jadi sekalian saja semua tanaman yang ada di sini kita semprot. Di sini kurmanya sedang tidak terawat, masih dalam masa perbaikan. Jadi disemprot saja seluruhannya agar bisa mencegah tumbuhnya ataupun berkembangnya jamur di wilayah-wilayah sini, terutama agar menghindari anggur kita tidak terserang jamur yang diakibatkan dari tanaman sekitarnya. Jadi buat sahabatku, jika di sekelilingnya juga ada tanaman yang mungkin berdekatan dengan anggur, tanaman anggur, itu bisa dilakukan penyemprotan sekaligus untuk menghindari dan mencegah jamur itu berkembang menyerang tanaman anggur kita. Jadi pengaplikasikan dengan hama dan fungisida ini sangat efektif jika kita lakukan di panas ataupun di terik ya. Seperti ini, semprot dulu di bagian atasnya dan diakhiri dengan penyemprotan di bawah daunnya, karena jamur-jamur ataupun hama yang hinggap di bawah daun akan cepat teratasi. Oke sahabatku, semoga saja info ini bisa bermanfaat buat sahabat pemula. Pengendalian jamur itu sangat penting sebelum jamur tadi bisa merebak lebih luas yang mengakibatkan tanaman kita kurang subur, terganggu. Jadi sebelumnya kita harus lakukan pencegahan dan harus lebih peka lagi terhadap tanaman kita. Sampai di sini, tunggu video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.